A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafiu masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesempatan bertemu, kesempatan berbagi ilmu pengetahuan, dan semoga ilmu pengetahuan yang akan kami sampaikan menjadikan sebuah ilmu yang benar-benar bermanfaat. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan sebuah ilmu pengetahuan dengan mengangkat sebuah tema, temuilah hidup di dalam dirimu. Temuilah hidup di dalam diri panjenengan sendiri. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada. Di dalam diri manusia ini, jika di dalam dunia ini masih buta terhadap Allah, jika diri kita ini masih menganggap Allah itu dianggapnya samar ataupun gaib, lalu kita ini meninggal dunia, kita ini tiba-tiba dijemput oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk kematian, manakala diri manusia ini masih buta terhadap Allah, maka di akhirat pun pasti mengalami kebutaan, pasti mengalami kegelapan segelap-gelapnya. Sehingga diri manusia ini pasti akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam barzakh. Apa yang dimaksud dengan alam barzakh ini? Alam barzakh itu adalah antara alam kembali ke dalam dunia tidak bisa, ke akhirat pun menunggu hari kebangkitan atau hari kiamat. Manakala diri manusia ini masih buta terhadap Allah di dunia, itu pasti oleh Allah akan dimasukkan di alam barzakh. Dan di situ kita manusia itu sudah dibukakan hijab oleh Allah, dan kita masih mencari Allah. Dan di situ tidak ada satupun yang bisa menolong kecuali diri kita sendiri, amal-amal yang kita bawa tatkala hidup di dunia. Ya, berhubung di dunia ini kita masih buta terhadap Allah, tidak tahu Allah, maka di akhirat pun, di alam barzakh pun akan mengalami kebutaan. Untuk mensiasati hal tersebut, masa yang akan pasti itu datang, segeralah temui hidup yang ada di dalam dirimu. Segera temuilah
di dalam hidup, di dalam dirimu. Hidup yang ada di dalam dirimu itu segera temui sebelum panjenengan ini meninggal dunia. Tentang menemui hidup di dalam diri kita masing-masing itu, kami pun sudah sering menjelaskan, kami pun sudah sering memberitahu. Semoga yang pernah kami sampaikan menjadikan ingatan kita, atau saudara-saudara bisa mengingat bahwasanya untuk menemui hidup yang memiliki nama Allah itu, kuncinya adalah engkau harus memegang zikir, yaitu zikir sirul asror. Di mana zikir sirul asror itu ada beberapa tahapan, mulai daripada su'arul basiroh, ainul basiroh, sampai dengan hakul basiroh. Dari mulai merasakan, melihat, hingga menyatakan. Jika kita ini tidak memegang kuncinya, ya tidak mungkin bisa sampai ke dalam kerajaannya Allah, itu tidak mungkin. Ya, untuk masuk ke dalam kerajaannya Allah, menemui hidup di dalam diri panjenengan sendiri itu, ya panjenengan tentunya harus membawa kunci, yaitu zikir sirul asror. Dan untuk menuju ke situ, Anda harus selalu berkholwat, meditasi, dan lain-lain sebagainya. Di dalam proses pelepasan itu, untuk membuang kotoran-kotorannya hati, Anda harus berkholwat, uzlah, suhud, kesah, dan lain-lain sebagainya. Anda harus mau melakukan hal tersebut. Setelah panjenengan ini membuang kotoran-kotorannya hati, nanti panjenengan Anda ini akan diperjalankan oleh Allah sendiri, di mana diperjalankan itu nanti Anda akan dilihatkan atau melihatnya. Setelah Anda ini melihatnya, Anda akan dimasukkan di dalam alam musyahadah Allah. Siapa yang memasukkan? Yaitu Allah sendiri yang akan memperjalankannya. Seperti halnya terhubung di dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu di dalam surat At-Toha ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budun wa aqimis sholata li zikri. Anda akan berkata sendiri di dalam hati, aku ini Allah dan tidak ada selain aku. Nah, siapa yang berkata? Yang berkata seperti itu adalah hanyalah hidup. Hidup siapa? Ya hidup yang memiliki nama Allah itu. Di mana hidup itu? Ya ada di dalam diri panjenengan sendiri dan di luar panjenengan sendiri, termasuk hidup itu yang meliputi seluruh alam dan semesta ini. Karena yang hidup hanyalah Sang Maha Hidup yang memiliki nama Allah. Kalau di agama lain kita tidak tahu, ada yang hidup itu dinamakan Sang Yang Widi, dinamakan Sang Maha Tunggal,
dan lain-lain sebagainya. Makanya kita ini sebagai agama Islam, khususnya bagi saudara-saudaraku yang muslim, janganlah kita ini berfanatik terhadap apapun. Karena semuanya itu atas penguasaannya Allah. Yang penting diri panjenengan ini berjalan di atas jalan yang lurus, Shirathol Mustaqim, jalannya menuju jalannya Allah. Tidak jalannya hawa nafsu atau jalannya setan. Panjenengan nanti akan fana dari perkara-perkara selain Allah. Perkara untuk melihat, perkara yang dilihat itu sudah tidak ada atau sudah tiada. Yang ada siapa? Yang ada hanyalah diam. Karena Allah itu tidak bisa engkau gambarkan oleh sesuatu apapun. Allah itu tidak bisa engkau lukiskan dengan akal jasad jasmaniahmu. Tetapi Allah itu hanya bisa engkau rasakan, mengimani di dalam hati. Karena yang bisa melihat adalah hati manusia ini, hati panjenengan sendiri. Karena manusia ini kan ada dua unsur, unsur jasmani dan unsur rohani. Nah, dua mata di kepala ini berfungsi untuk apa? Ya untuk melihat makhluknya, untuk melihat yaitu alam semesta ini yang dianggap makhluk. Tetapi untuk Ainul Basiroh ini berfungsi ya untuk melihat Allah. Kita dibekali di situ. Anda harus selalu melakukan suhud, baik suhud khusus ataupun umum. Nah, suhud khusus itu adalah di mana kita ini sudah meyakini, mengakui, menetapkan di dalam diri Anda sendiri itu hanyalah hidup. Dengan cara apa? Dengan cara berkhorwat, meditasi, kesah, dan lain-lain sebagainya itu. Anda akan menikmati secara khusus. Hati selalu bermunajat, tidak diganggu oleh apapun. Karena dalam keadaan sepi, menyepi, bisa dilakukan di dalam kamar, di dalam gua, atau di tempat-tempat sepi yang lainnya. Itulah suhud khusus. Bagaimana dengan suhud umum? Suhud umum itu walaupun panjenengan ini dalam keadaan aktivitas, dalam keadaan kondisi, bekerja, ataupun kegiatan apapun, itu bisa panjenengan ini bisa menemui Allahnya, bisa menemui hidupnya. Janganlah kita ini bekerja, beraktivitas, itu untuk menemuin uang, untuk menemuin bos, untuk menemuin dan lain-lain sebagainya, itu jangan. Tapi niatkanlah di dalam hatimu, niatkan bekerja itu untuk menemuin Sang Maha Hidup yang memiliki segala-galanya itu. Manakala panjenengan sudah bisa tembus terhadap Alladzi, terhadap hidup yang meliputi seluruh alam semesta ini, itulah para kekasih-kekasihnya Allah. Makanya panjenengan harus sudah bisa melakukan secara umum juga, tidak harus secara khusus. Kalau panjenengan sudah bisa mengistiqomahkan, mengamalkan setiap laku, setiap gerak-gerik kita, atau setiap kondisi apapun, panjenengan akan ditaruh oleh Allah sendiri, entah itu di makom kamil atau mungkin bakok. Yang terpenting
Anda selalu membawa kuncinya, yaitu dzikir sirrul asrar. Syarat untuk menemui hidup yang memiliki nama Allah, yaitu hatimu harus berbuat. Ini bukan jasad jasmaniah yang kami maksud. Hati panjenengan harus mau berbuat, berperilaku yang baik. Itu yang pertama syaratnya. Yang kedua, hati harus meninggalkan perkara-perkara selain Allah. Hati panjenengan ini harus melepaskan. Engkau harus bisa melihat Sang Maha Hidup. Entah panjenengan ini bisa melepaskan apa yang Anda lihat di sekeliling Anda, atau termasuk diri panjenengan sendiri, itu hilangkan. Hilangkan di dalam hati bahwa saya ada, itu hilangkan. Kemakhlukannya, jasad jasmania ini hilangkan. Jika panjenengan sudah bisa menghilangkan diri sendiri, hilang. Namanya hilang itu kan berarti tidak ada. Termasuk apa yang panjenengan lihat, baik zahir maupun batin, hilangkan. Nanti di situ yang ada hanyalah hidup yang memiliki nama Allah. Itu yang kedua. Syaratnya untuk menemui hidup yang memiliki nama Allah. Dan yang ketiga apa? Lekaslah untuk melepaskan keakuan hamba dalam melakukannya. Jangan merasa diri Anda ini yang berkholwat. Jangan merasa diri Anda ini yang berzikir. Jangan Anda ini merasa bahwa saya ini yang bisa dan lain-lain sebagainya. Tetapi segera lepaskan dan tetapkan Allahnya di dalam diri panjenengan. Innani anallah la ilaha illa ana. Kalau tidak sampai di situ, panjenengan tidak akan bisa menemui hidup di dalam diri panjenengan. Karena disitulah tauhid puncak. Tidak ada tauhid yang lainnya lagi. Di dalam surat At-Toha ayat 14. Itulah adalah tauhid puncak dan tidak ada tauhid yang lainnya lagi. Segera lepaskan keakuan hamba ini, tapi tetapkanlah Allahnya yang berperan, yang segala-galanya di dalam diri Anda, termasuk di luar diri Anda, termasuk yang meliputi seluruh alam semesta ini. Saudara-saudariku, itulah syarat daripada menemui hidup yang memiliki nama Allah. Berbuat hati, berperilaku yang baik. Hati harus meninggalkan perkara-perkara selain Allah. Lekaslah melepaskan keakuan hamba di dalam melakukannya, dan tetapkanlah Allahnya di dalam hati ini, bahwa semuanya yang berperan adalah Tuhan, yaitu hidup yang memiliki nama Allah, yang berucap, yang melihat, yang mendengar, yang bergerak. Tetapkanlah di dalam hati bahwa yang bisa hanyalah Allah. Sesungguhnya kita manusia ini adalah benda mati, alias tidak hidup, dan yang hidup, Sang Maha Hidup, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada, lekas-lekaslah berbenah diri sebelum kita ini mengalami kematian. Karena apa? Jika diri kita belum bisa menemui Sang Maha Hidup, yaitu Allah tatkala di dunia, dan kita ini segera dijemput oleh ajal maut kematian, maka di akhirat pun setelah kematian jasad jasmaniah ini pun kita pasti akan mengalami kegelapan. Saya kira panjenengan semuanya tidak mau mengalami kegelapan. Untuk itu, jika panjenengan sudah tahu ilmunya, sudah bisa memahaminya, itu lakukan. Tanpa panjenengan lakukan, tanpa panjenengan praktekkan, ilmu apapun, sehebat apapun, itu tidak pernah ada manfaatnya. Untuk ada manfaatnya harus panjenengan lakukan. Lakukan itu secara istiqomah dan secara konsisten. Jika panjenengan sudah melakukan seperti itu, akan menikmati dan akan merasakan. Nah, itulah nanti akan diangkat oleh Allah sendiri menjadi seorang kekasih-kekasihnya. Yang namanya kekasih itu tidak ada yang dicintai yang lain, yang dicintai hanyalah hidup, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda akan mengalami kedamaian, Anda akan mengalami ketentraman jiwa, walaupun dalam keadaan kondisi susah, dalam keadaan kondisi sulit, atau dalam keadaan-keadaan yang tidak mengenakan yang lainnya. Anda akan selalu terima apa yang diperjalankan oleh Allah, itulah menerima takdir. Sesungguhnya manusia ini tidak memiliki peran dan daya upaya apapun. Tanpa digerakkan oleh Allah, kudrat dan irodat, kehendak itu pun yang sebetulnya yang menggerakkan hanya Allah. Kita bisa berpikir, itu sebetulnya yang menggerakkan hanya Allah. Manusia ini tidak memiliki apapun. Itulah saudara-saudaraku, semoga apa yang kami sampaikan menjadikan sebuah ilmu yang benar-benar bermanfaat, walaupun dalam pertemuan ini dalam kondisi yang ala kadarnya. Yang terpenting adalah ilmu yang disampaikannya. Itulah saudara-saudaraku, segera temuilah hidup di dalam diri panjenengan. Jika panjenengan sudah menemui hidup dan sudah mengistiqomahkannya, maka sudah pasti dijamin oleh Allah, Anda akan selalu dijaga dalam keadaan dan situasi apapun. Yang dijaga itu hatinya, hati kita. Itulah saudara-saudaraku, apa yang kami sampaikan, semoga bermanfaat buat kita semuanya. Untuk itu cukup sekian. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wabila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.